Ibu, Bapak, saudari-saudari yang terkasih, kalau kita dengarkan dengan cermat bacaan-bacaan hari ini, semuanya berbicara tentang makanan. Ya, menarik ini, soal makanan MBG, ya. Makanan berkat gratis. Ya. Jadi bacaan pertama itu kita mendengarkan nubuat sang nabi. Tuhan sendiri mengatakan, datanglah yang lapar, datanglah yang haus. Ya. Untuk apa bersusah payah kalau tidak berguna, ya. Tetapi sang nabi dan Injil bacaan hari ini tidak hanya berbicara soal makanan jasmani, tetapi makanan jasmani yang memuaskan itu adalah simbol untuk makanan yang jauh lebih memuaskan kita sebagai manusia, yaitu Tuhan sendiri. Maka kalau kita lihat bacaan Injil, yang Yesus buat atas 5 roti dan 2 ikan, itu persis sama yang Tuhan Yesus buat atas roti dan anggur dalam perjamuan malam terakhir. Mengambil roti, mengucap syukur, memecah dan membagi-bagikan. Maka bacaan-bacaan hari ini mengundang kita untuk melihat Allah satu-satunya yang bisa memuaskan kebutuhan kita sebagai manusia, yang bisa membuat kita utuh sebagai manusia, yang bisa membuat kita bahagia, tak kekurangan satu apapun. Bahasa Ibraninya shalom, damai, sukacita, sehingga kita tidak memikirkan yang lain. Nabi di bacaan pertama sudah mengingatkan, kita kerap kali tergoda mencari yang lain di luar Tuhan, ya. Popularitas, harta, ya, penerimaan, ya. Itu tidak memuaskan kita sebagai manusia. Dan itu benar, ya. Contoh konkret, saya itu pelanggan setia Gojek. Trip saya itu ternyata 2.222, ya. Angka cantik itu, 2222, ya. Rating saya yang diberikan oleh para driver itu 4,87. Tinggi itu, ya. Maka saya gampang dapat Gojek atau Gokar. Satu kali seorang driver itu sharing kepada saya. Dia berkata begini, Pak, ya, karena dia tidak tahu saya Romo, ya. Biasanya kalau saya naik Gojek nggak ngaku saya Romo, ya. Kenapa? Kalau drivernya Katolik, ya, itu nggak mau terima bayaran, ya. Maka kadang-kadang bayarannya dikembaliin, ya. Maka dia tidak tahu saya Romo, dia mengatakan, Pak, satu kali saya dapat pelanggan, seorang ibu, belum begitu banyak tripnya, baru 500, tapi ibu itu heran, kok saya ratingnya cuma 4,0, ya. Padahal saya sering ngasih tip, sering ngasih duit tambahan kepada driver, tapi kok rating saya tetap nggak lewat dari 4,0. Lalu sang driver itu mengatakan, Bu, driver itu tidak hanya butuh dikasih tip duit, driver itu butuh dihargai sebagai manusia. Kalau ibu cepat menanggapi pesan dari para driver, dan juga ketika naik motor itu juga ramah dan gak banyak ngomel, yakinlah tip itu kalah daripada komunikasi yang akrab dari pelanggan. Untuk saya itu membuktikan sungguh bahwa uang itu bukan segala-galanya, tetapi perlakuan yang sungguh manusiawi, penerimaan yang membahagiakan itu jauh lebih penting. Dan itu yang Yesus buat dalam perayaan Ekaristi. Dia menerima kita sebagai manusia. Tidak hanya itu, dia memberikan dirinya sebagai makanan untuk kita sambut. Dan itu yang memuaskan kita. Ekaristi sungguh memuaskan kita, membahagiakan kita, karena kita diyakinkan bahwa Tuhan mau menjadi segala-galanya asal kita bahagia. Ada istilah dalam bahasa kita, tidak ada makan siang gratis, ya. Tetapi enggak berlaku untuk Tuhan Yesus, ya. Makanan yang Dia berikan itu gratis sungguh, cuma-cuma, asal kita mau datang. Maka menarik dalam Injil Matius dikatakan, datanglah padaku, kalian yang letih lesu memikul beban berat,
Aku akan memberikan rasa lega kepadamu. Itu yang Tuhan Yesus inginkan. Kita datang kepadanya, satu-satunya pribadi yang bisa memuaskan kerinduan hati kita. Syaratnya satu, kita rendah hati. Kerap kali kita tidak datang kepada Yesus karena kita masih punya pegangan yang lain. Kita mengandalkan yang lain di luar Tuhan. Seperti contoh kasus ketika saya Natalan di rumah tahanan Cipinang. Pendamping rohaninya cerita kepada saya, Romo, ada satu warga Katolik tidak mau saya ajak ikut misa Natal bersama kita. Setiap tahun saya ajak dia untuk misa Natal bersama kita, tapi nggak pernah mau. Jawabannya sama, saya nggak akan datang misa Natal, tolong bilang sama Tuhan Yesus, selamat ulang tahun. Saya tanya, kenapa Pak? Alasannya, Bapak itu masih punya kuasa, uangnya masih banyak, belum mentok sampai mengandalkan Tuhan sebagai satu-satunya sumber kekuatan dan kebahagiaan dia. Maka sungguh indah Ekaristi diawali dengan mohon ampun. Minta kita untuk rendah hati, untuk melepaskan ego, gengsi, dan juga jabatan kita. Dan betul-betul meyakini menghayati hanya Yesus andalan kita. Kesulitannya satu, kadang-kadang kita itu diterima, kita itu dihormati, dan itu yang menghambat kita kerap kali punya sikap rendah hati dan mengandalkan Tuhan. Saya akan memberi contoh kami para imam lah ya. Para imam itu kan dihormati di gereja Katolik luar biasa. Kalau misa lingkungan, begitu misa selesai, siapa yang ngambil prasmanan duluan? Romo ya. Kami diberi tempat khusus dihormati dan itu tidak salah. Kadang-kadang saya menafsirkan secara salah. Penghormatan, perlakuan khusus saya anggap kesempatan untuk mendahulukan kepentingan saya. Saya ingat pertama kali saya jadi imam, pulang ke rumah orang tua saya, ada perasaan sombong, tolong hargai saya, sudah menjadi Romo. Maka pulang ke rumah orang tua, saya pun pengen dipanggil sebagai Romo. Bapak ibu saya langsung manggil saya Romo Uut. Kakak adik saya langsung manggil saya Romo Uut. Kakak ipar saya laki-laki manggil saya Uut. Nggak pakai Romo. Maka saya protes, Mas, saya ditahbiskan. Tolong hormati saya. Panggil saya dengan nama Romo. Dia tetap nekat, Uut katanya. Mas tahu siapa saya? Tahu siapa? Uut. Waduh. Maka saya mengatakan dalam gereja Katolik, tolong Romo dihormati. Apa jawaban kakak ipar saya? Ada tertulis, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di rumahnya sendiri. Wah, dia pakai ayat itu, saya nggak bisa ngelawan ya. Tapi itu mengingatkan saya bahwa tahbisan yang saya terima itu bukan dari jasa saya, dari Tuhan. Kalau Tuhan mengangkat saya menjadi imam, artinya saya diutus untuk melayani. Saya diutus untuk membawa jiwa-jiwa berani datang kepada Tuhan dan mengandalkan Dia. Itulah panggilan kita semua. Apapun yang kita miliki, harta, kekayaan, nama baik, relasi, anugerah dari Allah. Kita pakai sebesar-besarnya untuk membawa banyak jiwa semakin dekat dengan Yesus dan semakin mengandalkan Dia. Mulai dari keluarga, dalam gereja, lingkungan, dan dalam masyarakat. Dia mau menjadi segala-galanya agar kita mengandalkan Dia. Dan pada saat itulah kita berbahagia. Kita mohon rahmat kerendahan hati itu, rahmat pertobatan itu, menjadikan Allah sebagai pusat hidup kita dalam perayaan Ekaristi sore ini. Kita hening sejenak.